Halo teman-teman, kembali lagi di channel Albertus. Pertama-tama saya ingin mohon maaf karena belakangan ini nggak bisa upload video, bahkan untuk lanjutan video tutorial sebelumnya belum sempat upload karena kan sibuk karena kapal-kapal yang saya pegang ini harus delivery, jadi lumayan banyak persiapan sebelum pengiriman kapal ya. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila terdapat salah kata, dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Ya, untuk pertama-tama saya ingin bahas tentang salah satu komen yang menarik ya, yaitu perbedaan sounding dan ullage. Jadi yang seperti saya sudah jawab di kolom komentar video kemarin tentang sounding dan ullage, sebenarnya mudah sekali. Sounding itu adalah ketinggian fluida yang terukur dari sebuah tangki, seperti pada gambar yang saya ilustrasikan ini. Ketika ada tangki dan pipa sounding, kemudian kita masukkan sounding rod atau alat soundingnya, kita akan tahu bagian basahnya dari sounding rod ini. Nah, ketinggian bagian basahnya ini dinamakan sounding. Ketinggian sounding ini sama dengan ketinggian dari fluidanya. Sedangkan yang ullage adalah yang bagian keringnya. Jadi ibaratnya kebalikannya aja dari sounding. Kemudian saya juga ingin menginformasikan karena kemarin ini kebetulan saat perhitungan tank calibration itu kita menggunakan sounding dalam keadaan optimal. Gimana? Apa maksudnya dalam keadaan optimal itu? Jadi kita kan tahu bahwa kapal yang uh, kita analisa adalah kapal bentuk deep V, sedangkan pada kondisi kapal deep V itu kan ketinggian dari tangkinya pada setiap sisinya berbeda. Jadi seperti yang saya tunjukkan, kan nggak ketinggian pada daerah sini dan di sini kan berbeda. Nah, yang kita gunakan dalam tank calibration kemarin adalah sounding yang paling optimal. Sounding paling optimal itu adalah ketika sounding pipe-nya itu terletak pada sisi yang paling dalamnya. Jadi untuk yang tangki freshwater ini dianggap bahwa sounding pipe terletak di center line. Tapi kan kalau untuk didesain tuh banyak hal yang mempengaruhi peletakannya sounding pipe ya. Misalkan untuk sounding pipe di posisi port side dan starboard side, dia sebagai optimalnya sounding pipe itu ada di center line karena dia bentuknya deep V. Untuk yang kapal-kapal yang lambungnya datar, kemudian tangkinya kotak, itu nggak masalah mau ditaruh di mana aja, sounding pipe-nya sama aja. Nah, ini kan yang paling optimal kan ada di center line. Namun di sini kan seperti yang kita tahu ini pas sekatnya. Jadi pasti nanti harus ada digeser sedikit atau digeser sedikit. Jadi kan dia nggak posisi optimal. Nah, selain itu juga ada juga alasan desain. Misalkan ini FOT-P sama FOTS ini terletak di depan pintu. Misalkan kita taruh sounding pipe di sini di bagian tengah sini, nanti menghalangi orang masuk atau apapun. Jadi lebih baik untuk dipindahkan ke samping. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita mengukur sounding pipe di keadaan yang tidak paling dalam, ketika kita masukkan sounding rod, terus ternyata bagian basahnya sudah tidak ada atau soundingnya udah 0 meter, namun masih ada kemungkinan masih terdapat cairan fluida di dalamnya. Misalkan untuk FOT kita taruh di pojok paling sini, kita masukkan sounding rod, sudah tidak basah, tapi ternyata ada fluida yang mengumpul di bagian tengah, kan nggak
optimal. Nah, makanya untuk dari itu misalkan teman-teman menggunakan sounding pipe yang di keadaan yang tidak optimal, itu bisa dilakukan penyesuaian dengan mengklik di bagian di sini ya. Ada sounding pipe window atau bisa ke window input ya. Input. Ada sounding pipe sama room definition. Ini kan kemarin kita waktu yang input tangkinya. Nah, di sini ada sounding pipe tiap-tiap tangki. Nah, di sini seperti yang dilihat ini sounding pipe-nya tipenya auto. Ketika auto yang seperti saya bilang tadi itu diletakkan di posisi yang paling optimal. Jadi misalkan kill-nya teman-teman nggak lurus, dia akan cari titik yang paling dalam tangki teman-teman. Jadi misalkan di full oil tanknya ini offsetnya nggak nol, offset nolnya ini kan di center line kan, misalkan offsetnya buat 0,2. Kemudian kita kalibrasi ulang supaya terlihat bedanya ya, yang full oil tank yang kita ubah yang P, yang S-nya nanti gimana. Kita lihat di result. Nah, di sini yang P itu soundingnya, ini ternyata ada yang salah ya, yang ini height-nya juga harus diganti. Ini height yang paling tingginya 0,6 itu di atas ini ya, di atas tank top. Untuk 0,03 ini disesuaikan dengan height-nya di posisi minus 0,2 ya. Sebentar, kita anggaplah ini 0,05 ya, kita anggap seperti itu. Terus kita running. Ini bisa teman-teman lihat dari construction profile teman-teman, cuma karena di sini saya juga nggak punya, jadi kita coba ambil aja ya yang seadanya biar tahu perbedaannya aja. Kita running, di result ini bakal kelihatan di sini sounding pipe untuk yang full oil tank bakal sampai 0,55, sini sampai 0,57. Nah, di saat kondisi 0 di sini ada capacity yang masih ada. Jadi ketika teman-teman ukur sounding rodnya di kondisi sounding pipe, keadaan sounding rodnya itu udah 0 meter, masih ada kemungkinan terdapat kapasitas sebanyak 0,365% dari kapasitas tangkinya. Itu ya teman-teman, kira-kira untuk yang tambahan sedikit untuk yang tank calibration. Selanjutnya untuk langsung aja ke perhitungan weather criterion. Ya, ini adalah perhitungan yang menurut saya yang agak tricky. Kita bisa ke analisis, kemudian kita ke kriteria. Nah, di sini kita kebetulan pakai menggunakan kriteria HSC code. Kita buka dulu, terus kita ke aturan yang weather criterion. Nah, di weather criterion ini ada beberapa hal yang harus kita input ya untuk ya, jujur saya udah lupa ya bagaimana ini checklist defaultnya, ini udah saya ubah-ubah. Ini yang pertama yang harus kita input yaitu area centroid height ini. Jadi area centroid height ini adalah titik pusat atau titik berat dari wind pressure terhadap kapal teman-teman. Ini yang sebelumnya saya menggunakan 2,884, ini harus diisi sesuai dengan letak titik pusat dari wind pressure-nya teman-teman. Nah, untuk ini ada juga wind pressure. Wind pressure ini didapat dari rumus 500 dikali VW per 26 kuadrat. VW ini juga adalah kecepatan angin. Kecepatan angin ini bisa didapat dari BMKG pada kondisi wilayah operasinya kapal teman-teman. Ini 240 PA. Nah, ini kita buat jadi 180.
Kemudian untuk titik area centroidnya kita kira-kira saja. Jadi untuk area centroid ini kita area yang terkena angin ya teman-teman, yaitu di atas sarat. Jadi di atas sarat ini dari mulai lambung dan superstructure ini adalah area yang terkena angin. Sehingga kita tarik garis kira-kira dari sini ke baseline. Oke, kita ukur 1,61 ya. Jadi kita ubah ini area centroid heat-nya 1,61 sebagai pusat wind pressure-nya. Nah, selanjutnya ini ada total area sama additional area, ini yang sebuah pilihan ya. Ini saya terangkan dulu untuk yang total area A, ini adalah total area yang kita masukkan dengan cara menghitung. Ini kira-kira di atas DWL ini dan superstructure ini itu yang kena angin itu areanya berapa. Jadi untuk perhitungan total area ini kita masukkan secara manual luasan yang di atas lambung juga luasan di superstructure. Untuk yang luasan di atas di atas garis air atau di atas DWL kita bisa menggunakan WSA keseluruhan. Untuk yang di atas superstructure kita bisa pakai comment area. Nah, untuk additional area ini teman-teman, ini kita hanya menginput tambahan area yang kita tidak modelkan di Maxsurf. Contohnya pada model Maxsurf ini kita kan hanya memodelkan lambung saja. Jadi di atas garis air tuh sudah ada model lambungnya. Sehingga kita hanya memasukkan additional area berupa luasan di superstructure. Dan luasan superstructure-nya ini juga yang hanya luasan yang terkena angin. Ini kita masukkan asal dulu. Kemudian kita running ulang. Nah, ini seperti yang kemarin ya teman-teman, untuk yang max GZ-nya tidak terpenuhi karena ya persebaran bebannya ini juga tidak sesuai dengan kondisi asli, sehingga kapal ini trim haluan. Cuma nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja keadaannya. Jadi kita buka result. Nah, di sini ada garis ya, di sini ada weather criterion, wind hailing steady sama wind hailing gas. Nah, ini kita lihat di kriterianya, di sini ada ya fail ya untuk yang area 1 per area 2. Ini fail, nggak apa-apa. Cuma ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi efeknya yang dihasilkan dari weather criterion yaitu garis-garis tadi yang bisa digunakan untuk menghitung area 1, area 2 yang ada di kriteria ini. Jadi yang perlu dimasukkan yang pertama itu wind pressure yang didapat dari rumus 500 dikali VW per 26 dikuadratkan. Kemudian ada juga area of centroid height, atau dia juga merupakan titik pusat dari wind pressure-nya. Kemudian ada additional area untuk yang ingin memasukkan area superstructure yang tidak dimodelkan Maxsurf atau total area, bisa digunakan untuk perhitungan weather criterion-nya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan ke limiting KG ya teman-teman. Jadi untuk perhitungan limiting KG jujur saya nggak terlalu expert dalam bidang limiting KG ini. Jadi misalkan kalau teman-teman merasa ada salah, mohon dikoreksi. Jadi yang pertama untuk limiting KG ini kita ke analisis. Kemudian kalau limiting KG kita masuk input displacement.
Jadi untuk dari BKI sendiri, kalau yang initial displacement minimal dari BKI itu ya Lightship ya. Lightshipnya kebetulan 4,8. Di sini saya input 4,5 sampai 8 ton dengan langkah 0,5 ton, sehingga ada 8 titik. Dan kita klik OK. Kemudian kita start analisis. Ini sudah selesai ya. Ini cara bacanya yang sepemahaman saya. Itu kita lihat di sini limit KGM ini. Jadi bacanya adalah pada kondisi Lightship itu maksimal kapalnya itu punya limit KG 0,985, karena di atas 0,985 kriteria yang tidak memenuhi itu max GZ lebih dari 30 atau greater. Jadi kalau misalkan di Lightship-nya KG-nya tinggi, berarti dia akan tidak memenuhi. Begitu juga di kondisi displacement 5 ton. Itu akan yang tidak memenuhi kriterianya max GZ 30 atau greater, itu dengan kondisi limit KG-nya 0,99 ya. Jadi di atas 0,99 meter, kalau kapal teman-teman punya KG di atas itu, berarti tidak memenuhi. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.